Wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat eh, bermalam Senin ya. Yang kami hormati Ibu Webex, yang kami hormati Ibu Ketua IGI wilayah Provinsi Papua Barat, yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini. Eh, Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir, berkenan berpartisipasi pada malam hari ini di acara webinar rutin 1 minggu 1 kali. Dan pada kesempatan malam hari ini kami dari kanal Suara Merah Putih IGI wilayah Papua Barat dalam setiap bulannya berusaha untuk menyajikan atau memberikan kesempatan kepada putri terbaik yang ada di Provinsi Papua Barat untuk saling berbagi, saling bercerita. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman dari putra-putri kami yang ada di Papua Barat ini bisa dibagikan juga oleh putra-putri dari Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik, pada kesempatan malam hari ini sudah hadir 3 narasumber yang tentunya juga putra-putri salah satu putra-putri terbaik yang ada di Provinsi Papua Barat. Dan kebetulan 3 narasumber kita malam hari ini asalnya dari satu sekolah, ya, dari satu sekolah, yaitu dari SMA Negeri. Di antaranya ada adik Keisha, kemudian ada siapa ini? Adik Feni dan juga adik Alessandro. Yang mana ketiga-tiganya ini adalah merupakan duta parlemen. Ya betul seperti yang disampaikan oleh Teumi tadi. Jujur saya juga baru dengar kalau ada kegiatan yang namanya duta parlemen. Jujur baru dengar. Nah untuk itu pada kesempatan malam hari ini mereka bertiga akan berbagi cerita, akan berbagi pengalaman berkaitan tentang duta parlemen remaja, duta parlemen remaja. Baik, sebelumnya mohon izin ya, saya pindah-pindah, masalahnya dua laptop. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama awali pertemuan kita malam hari ini. Kita tundukkan kepala sejenak untuk kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimohon kesediaannya untuk kita bersama-sama kurang lebih sekitar setengah sampai 1 menit. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu dan adik sekalian. Baik, untuk malam hari ini seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan mencoba mendengarkan cerita pengalaman dari putra-putri kami yang ada di Papua Barat, terkhusus yang berasal dari SMA Negeri 1 Fakfak yang
tentang pengalaman mereka menjadi duta parlemen remaja. Mulai dari 2019, ini adik Feni ya, yang 2019, kemudian 2020 adik Kezia, dan duta parlemen 2021 adik Alessandro. Nah, untuk itu sebelumnya saya akan bacakan beberapa profil. Nah, salah satu profil dari terlalu kecil tulisannya. Oke. Begini boleh ya? Oke, pemateri pertama kita, adik Adveni Kristi Sinaga. Beberapa profil dari adik Feni, yang mana mengikuti beberapa aktivitas ekstrakurikuler, kemudian ada tergabung juga dalam Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional atau HIMAHI, yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai penghubung tamu dengan pihak penyelenggara acara dan sebagai volunteer. Klub Catur Semansa, ini Semansa Fak-Fak ya. Kemudian klub drum band Semansa juga, dan menjadi ada beberapa pengalaman lain, yaitu menjadi duta parlemen remaja Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tahun 2019. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak pakai lama, untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan pada adik Feni untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, mungkin prosedurnya bagaimana dan seterusnya, supaya bisa dibagikan bersama-sama. Pada adik Feni, saya persilahkan. Terima kasih Bapak. Baiknya saya mulai dari mana ya? Kayaknya soalnya panjang banget ceritanya. Dari ini aja kali ya, yang prosedurnya itu yang pertama itu kita disuruh membuat esai. Di esai itu nanti ada tema besarnya. Lalu di tema besar itu lagi dibagi jadi beberapa subtema gitu. Jadi nanti kita boleh pilih yang mana aja, terserah. Itu nanti kita pilih, setelah kita pilih, kita buat esainya, lalu buat video kampanye. Video kampanyenya itu har- bukan harus sih, tapi kalau menurut saya, kalau bisa harus relate sama esainya, jadi nyambung gitu. Setelah itu mengisi CV, terus riwayat organisasi dan prestasi dan berkas-berkas. Nanti kalau dinyatakan lolos ada berkas yang menyusul gitu. Jadi nggak semua langsung diserahkan. Boleh di next slide Pak, tolong. Nah, jadi semua info itu ada di Instagramnya parlemen_remaja. Di situ semua dari awal pendaftaran, pengumuman, jalannya kegiatan semuanya dari situ. Jadi kalau nanti seandainya teman-teman atau adik-adik kita ada yang lolos, nanti tampilannya seperti ini, mirip-mirip lah. Boleh di slide lagi Pak, tolong. Nah, yang pertama ini kan terakhir terakhir parlemen. Aduh, ada azan Pak. Lanjut aja. Atau gimana? Oh, baru adzan ya? Iya. Bukan azan. Maaf Pak, saya salah kayaknya. Apa itu yang setengah 8? Aduh, maaf. Oh, Feni sudah di Jawa ya? Iya Pak. Lanjut lanjut aja atau tunggu dulu? Boleh kita tunggu, kita jeda 5 menit sambil Oke menunggu Bapak. adzan.
Sudah selesai? Belum, Pak. Masih kedengaran kan? Saya lanjut ya, Pak. Ya, silakan. Nah, kan terakhir Parlemen Remaja offline itu 2019, waktu zamannya saya. Tuh waktu kita baru sampai, setelah dijemput bareng-bareng kan di bandara, semua kumpul dulu di bandara, terus kita naik bis ke Wisma Gria Sabha di Bogor. Nah, setelah kita datang, itu kita menampilkan apa tarian daerah kita, tapi dibagi per waktu Indonesia. Jadi kayak WIP itu Jawa, itu seputaran daerah yang waktunya WIP. Terus WIP dengan yang Indonesia Timur, terus sama Wita. Nah, di sini saya dengan teman saya dari Jayapura. Di sini saya nggak ada foto yang resminya sih, soalnya itu di file yang lama yang dan saya sudah ganti device, jadi saya nggak bisa cari lagi. Terus setelah kita selesai menari-menari kan, asik-asik lah, senang-senang gitu menyambut kedatangan kami. Terus kita ganti baju, kita dibagi menjadi beberapa fraksi. Fraksi itu kalau di nyatanya di DPR itu seperti partai politik. Tapi kalau di parlemen remaja itu dibagi menjadi fraksi. Fraksinya itu terdiri dari beberapa apa namanya? Dari beberapa nama-nama kerajaan zaman dulu. Dulunya saya terbagi dalam fraksi Majapahit. Ini dicampur ya dari berbagai daerah. Boleh next, Pak? Tolong. Nah, setelah kegiatan malam sambutan selesai itu, kita paginya dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu kita olahraga bareng, sarapan bareng, intinya games bareng, outbound gitu. Jadi kita kan tidurnya di Wisma. Wisma itu seperti kayak perumahan. Perumahan anggota DPR kalau mereka di Bogor gitu. Jadi serumah itu bisa 4 orang. 4 orang itu terdiri dari beberapa provinsi yang tercampur. Kemarin saya bareng NTB, Kalimantan Timur, sama Jawa Timur. Jadi kita berempat semuanya dari Timur-Timur. Terus untuk senamnya itu kita mulai jam 4 atau jam 5 pagi ya, saya lupa. Intinya subuh lah kan. Terus dibangunkan itu pakai alarm yang mobil ambulans. Jadi menurut saya itu kayaknya volumenya max karena benar-benar besar sekali kan. Jadi kayak kaget bangun gitu. Boleh di next, Pak. Nah, setelah kita selesai dinamika kelompok, kita jalan-jalan, kita ke kunjungan kerja ke gedung Balai Kota Bogor. Ini kita mengunjungi bank sampah di Bogor.
Tapi kembali lagi ke tergantung tahunnya kan setiap tahun temanya berbeda-beda. Nanti mungkin Ali dengan Keisha bisa cerita lebih lanjut mengenai tahun-tahun yang mereka temanya apa. Karena tema tema saya 2019 tentang lingkungan, jadi kita berkunjung ke bank sampah. Boleh next slide, Pak? Nah, setelah kita berkunjung, kita melihat kan apa yang, oh jadi kayak gini nih sampah-sampah di Bogor tuh diolah kayak gini, kayak gini, kayak gini. Boleh juga ya kayak gitu kan. Setelah kita berdiskusi bersama fraksi-fraksi tadi, kelompok yang sudah dibagi, sekarang kita simulasi sidang paripurna. Nah, di sini ini kita di Gedung Nusantara 2 MPR DPR RI. Jadi di sini saling saling menyampaikan pendapat setiap fraksi. Setelah pendapat itu disampaikan, mulailah rapat-rapat ini yang baik yang mana gitu, yang lebih menyangkut kepentingan banyak orang itu yang kayak gimana, yang dari fraksi A, B, C kayak gitu. Boleh next slide, Pak. Nah, ini juga masih dalam keadaan sidang ya. Ini kan biasanya kita cuma bisa lihat di TV doang. Sekarang kayak, wah saya duduk di sini. Walaupun sebagai pelajar, memang jadi anggota DPR. Tapi kan ada kebanggaan tersendiri. Boleh next slide, Pak. Nah, ini foto bersama teman-teman dan ada foto saya sendiri. Di sini kita foto bersama di depan gedung MPR DPRI Senayan. Atau biasa disebut, banyak yang kira ini kan mirip pura-pura. Padahal ternyata saya burung merpati. Next slide, Pak. Nah, ini ada foto yang pertama yang di Gedung Nusantara itu saya bersama teman-teman sedang makan siang di Gedung Nusantara. Terus yang kedua kita berfoto lagi di dalam ruangan. Dan yang di slide yang warna biru ini bersama teman-teman di Wisma Gria Sabakopo DPR RI Bogor. Ini bersama teman-teman sekamar saya ya, yang 4 orang di bawah. Kalau yang di atas itu semuanya gabung. Nah, sekian dari saya kayaknya Pak. Mungkin kalau ada yang pengen ditanyain boleh tanya langsung aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Adik Feni atas cerita. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung di yang pertama raise hand ya, raise hand. Kemudian atau bisa dituliskan di kolom chat, di kolom chat. Bagaimana ini? Apakah kalau mungkin ada yang mau bertanya, boleh bisa langsung atau kita dengarkan dulu pengalaman dari Duta Parlemen Remaja di tahun berikutnya, yaitu tahun 2020. Lanjut aja dulu kayaknya Pak Sodik. Baik, baik Teh. Bentar, saya cari slide-nya dulu. Saya cari slide-nya dulu. Udah berat laptop saya. Hmm. Enggak, ini aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan duta yang kedua, Duta Parlemen Remaja tingkat SMA. Ini adalah Adik Kezia Melani Auri yang merupakan Duta Parlemen Remaja di tahun 2020. Nah, seperti mana telah tertulis di profilnya, nama lengkapnya Kezia Melani Auri, lahir di Jakarta 7 Mei 2003. Oh,
lahirnya di Jakarta, hidupnya di sekolahnya di Papua Barat ya. Nah, ini latar belakang pendidikannya. Fatimah Fakfak, kemudian SMP YPPK Sendung Busko Fakfak, dan di SMA Negeri 1 Fakfak. Nah, prestasinya ini hebat, keren. Juara 1 umum selama 3 tahun di SMA, juara 1 KSN Matematika, kompetisi Sains Nasional Matematika sekolah 2019, kemudian juara 1 KSN Matematika Sekolah 2020, juara 2 KSN Matematika tingkat Kabupaten 2020, peserta KSN Matematika tingkat Provinsi 2020, kemudian anggota Parlemen Remaja DPR RI 2020. Lalu pengalaman pengasinya pernah juga sebagai sekretaris OSIS di SMP, kemudian ketua organisasi kepanitiaan Natal Gereja, anggota MPK dan OSIS SMA Negeri 1 Fakfak, anggota ekskul catur, kemudian staf kepanitiaan logika Universitas Indonesia. Berarti saat ini sudah jadi mahasiswa ya. Ini Kezia, sekarang ini mahasiswa ilmu aktuaria FMIPA yang memiliki personal statement, saya adalah seorang mahasiswa jurusan ilmu aktuaria yang ingin menerapkan ilmu yang dimiliki untuk bangsa dan negara, khususnya di Papua. Keren. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak pakai lama, langsung saja kepada adik Kezia. Ya, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau menceritakan diri saya tentang Parlemen Remaja. Mohon maaf, di sini tahunnya Suaranya putus-putus ya. 2020. Nah, sebelumnya Halo. Ini jaringan saya atau jaringan siapa? Oh. sudah terdengar. Halo. Saya kedengaran ya? Suaranya kecil, Kes. Coba off kamera. Coba off kamera. Maaf Pak, apa sudah terdengar? Sudah. Oke, sip. Maaf Pak, mungkin jadi saya izin off cam ya Pak. Iya, tidak apa-apa. Oke, di sini saya mau menjelaskan sedikit kisah saya tentang Parlemen Remaja 2020, di situ salah ketik. Nah, jujur pertama itu saya juga nggak tahu ya tentang apa itu Parlemen Remaja. Saya juga tahu pertama kali diinfokan oleh Ibu Sisil yang mungkin sekarang ada ikut di sini juga. Jadi Ibu Sisil itu yang sudah membina kami dari tahun berapa itu kakak-kakak kelas kami yang ikut sampai sekarang 2021 dari SMA Negeri 1. Selain diinfokan, Ibu Sisil juga telah membina dan menyiapkan. Jadi untuk tahun 2020 itu Parlemen Remaja kami itu mempunyai tema gotong royong mengatasi pandemi COVID-19, optimis kita bisa. Karena pada tahun 2020 itu kan zamannya COVID ya, jadi setiap tema yang dibawakan oleh Parlemen Remaja itu menyesuaikan dengan adanya masalah-masalah yang sedang menjadi topik utama di tahun yang sedang diselenggarakan Parlemen Remaja itu. Boleh di next slide, Pak? Nah, ini nih sama seperti yang tadi kayak Arseni, kita pengumuman untuk hasil seleksi itu selalu di posting di Instagram Parlemen Remaja, dan di sini saya yang terpilih untuk mewakili Papua Barat, yaitu saya bersama teman saya dari Kota Sorong. Boleh di slide, Pak. Nah, di sini ada pembukaan Parlemen Remaja. Pembukaan itu dipimpin oleh Ketua DPR RI, yaitu Ibu Puan Maharani. Next lagi, Pak.
Nah, jadi kita tuh di Parlemen Remaja itu kita selama 5 hari kita seperti simulasi menjadi anggota DPR RI. Jadi yang pertama itu kita melakukan kunjungan kerja ke Jawa, ada di Pulau Sumatera, di Jakarta, dan juga di Jawa Tengah. Dan kebetulan saya dapat di Jawa Tengah bersama dengan Pak Ganjar Pranowo. Next lagi Pak. Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa kita menjadi anggota DPR RI yang masih pelajar itu kita ada terdapat simulasi sidang dan simulasi rapat kerja dan juga simulasi sidang paripurna. Jadi kita merasakan bagaimana sih rasanya jadi anggota DPR yang sidang kayak gitu. Jujur waktu itu pas angkatan saya yang Parlemen Remaja 2020 itu kita tahun pertama diadakannya Parlemen Remaja secara online. Walaupun agak kecewa ya sih Pak karena kita nggak bisa merasakan seperti ini langsung duduk di gedung DPR ikut sidang kayak yang di televisi, tapi tidak menurunkan semangat kita untuk mengikuti kegiatan ini walaupun online. Jadi di sini kita membahas tentang pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Next lagi Pak. Nah, jadi di sela-sela kegiatan kita menjadi anggota DPR RI itu, kita juga ada kegiatan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok kita waktu itu tuh kita membawa makanan khas daerah kita. Dan dengan tema itu masakan Nusantara. Dan waktu itu saya membawa makanan khas daerah dari tempat saya yaitu manisan pala. Jadi pasti Bapak Ibu juga tahu manisan pala yang kenal. Boleh lagi Pak. Nah, setelah 5 hari kegiatan berlangsung itu banyak banget hal-hal yang kita bisa dapat, yang kita belajar ketika menjadi anggota Parlemen Remaja. Entah itu bisa jadi untuk saya sendiri tuh saya mendapatkan pengalaman untuk bisa berbicara di depan umum karena jujur saya juga dulu tuh takut banget bicara di depan umum. Tapi semenjak kegiatan ini saya menjadi bisa belajar untuk mengemukakan pendapat saya dan juga bisa mengambil suatu keputusan. Seperti itu Pak, cerita dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ditanyakan. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama untuk Adik Kaiza sudah berkenan untuk berbagi cerita, walaupun ceritanya agak beda ya, karena di masanya Feni bisa tatap muka di tahun 2020 mulai gencar-gencarnya si COVID, akhirnya dengan terpaksa secara virtual seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi. Kita dengar sama-sama cerita pengalaman dari Duta Parlemen Remaja tahun 2021. Bentar ya. Ini saya nggak bisa buka profilnya Alessandro ini. Halo. Bentar. Kalau nggak bisa, Alessandro-nya aja suruh memperkenalkan diri, Pak Sodik. Iya, iya. Baik, Teh. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alessandro sudah hadir. Kita lanjutkan lagi untuk duta yang ketiga, Duta Parlemen Remaja tahun 2021. Untuk itu, pada Ade Alessandro dipersilahkan untuk memperkenalkan diri ya. Ini saya nggak bisa buka slide-nya ternyata. Baik, langsung silakan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, Perkenalkan selamat saya malam. Alessandro Samuel Furima
Duta Parlemen Remaja dari SMA Negeri 1 Fakfak. Saya Duta Parlemen Remaja tahun 2021. Di sini saya ingin membagikan sedikit tentang kegiatan Parlemen Remaja saya, namun saya tidak mengirim materi karena dokumentasi saya berada di HP, tetapi HP saya sedang rusak, dan sepertinya saya akan mengirim materi setelah Meet ini dengan mencari beberapa dokumentasi yang memang bisa untuk dibagikan kepada teman-teman semuanya. Dan sekarang saya mengikuti Parlemen Remaja 2021, di mana tema dari Parlemen Remaja 2021 yaitu Remaja di Era Kebebasan Informasi, Siaran Berkualitas, Masyarakat Cerdas. Jadi kita semua membahas tentang penyiaran. Di sini pada saat awal saya mengikuti Parlemen Remaja yaitu karena tertarik dengan kegiatan ini, di mana kakak-kakak kelas saya semuanya setiap tahunnya pasti dari SMA Negeri 1 ada yang mewakili sekolah kita sebagai anggota legislatif di Parlemen Remaja. Jadi setelah mendengar informasi dari guru yang membina kita yaitu Ibu Sisil yang mungkin ada di sini, kita semua diberikan binaan untuk menyusun esai dan menyusun video kampanye. Jadi jangka waktu dari awal membuat esai hingga membuat video dan pemberitahuan hasil dari seleksi kita sama seperti Kak Keisha dan Kak Feni tadi, bahwa seluruh hasil seleksi kita dimasukkan di-upload di Instagram Parlemen Remaja sehingga kita dapat mengetahui informasi tersebut dari Instagram tersebut. Jadi semuanya yang terkait dengan Parlemen Remaja, kegiatan Parlemen Remaja yang saya ikuti, semuanya bisa lihat di Instagram Parlemen Remaja. Karena semuanya dokumentasi sehingga video-video kegiatan kita semua sudah dimasukkan ke dalam situ. Dan kurang lebih ini desain dari Parlemen Remaja tahun 2021, yaitu penyiaran yang memang relate sekali dengan kalangan anak muda, di mana penyiaran itu menjadi suatu sumber informasi yang aktual tanpa adanya berita bohong yang disiarkan baik di televisi maupun di radio. Itulah yang kami pelajari. Pada saat hari pertama, kami semua sama seperti Kak Keisha dan Kak Feni, kita dibuka langsung dengan pembukaan kegiatan dari Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, dan kita juga mendapat binaan langsung dari Sekretariat Jenderal DPR RI terkait dengan kegiatan simulasi rapat paripurna kita. Selain itu juga kegiatannya tidak berbeda dengan kegiatan online yang tadi Kakak Keisha sudah jelaskan, yaitu ada dinamika kelompok, terus ada perkenalan pembukaan performance dari kami. Kami terbagi menjadi 3 wilayah, waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Jadi dari Indonesia Timur kami menampilkan penampilan kami yang bisa dilihat di Instagram Parlemen Remaja tadi yang saya sebut. Jadi habis dari kegiatan kami membuka performance kita semua saling berkenalan dan dibagi ke dalam beberapa fraksi. Namun di sini saya masuk ke dalam bagian pemerintahan, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Saya masuk ke Menteri Hukum dan HAM. Lalu jadi kami tidak tergabung ke dalam fraksi yang akan memberikan gagasannya terkait daftar inventarisasi masalah, tetapi kami hanya mengikuti apa keputusan terakhir gitu. Dan pokoknya kegiatannya itu kami melakukan, karena terkait dengan penyiaran, maka kami melakukan kunjungan kerja di TVRI dan Net TV. Seandainya kalau kita berangkat langsung mungkin bisa pergi ke TVRI atau Net TV, ketemu siapa gitu. Kita bisa berangkat ke kunjungan kerja di TVRI dan Net TV. Selain itu kami juga mendapat kunjungan kerja di KPI Pusat, sehingga kami dapat tahu beberapa masalah terkait penyiaran itu sebenarnya apa yang terjadi, apa hubungannya dengan KPI, apa hubungannya dengan lembaga sensor film, karena ada beberapa
permasalahan, yaitu terkait dengan tayangan-tayangan TV, baik tayangan horor maupun tayangan supranatural yang dianggap itu menjadi permasalahan dalam undang-undang penyiaran, sehingga kami pada tahun 2021 bekerja sama untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, yaitu apakah tayangan horor dan supranatural ini harus ditiadakan atau dikurangi. Jadi itu daftar inventarisasi masalah kita, sehingga menurut saya kegiatan Parlemen Remaja ini sangat menarik dan bisa membuka wawasan kita, terutama bagi anak-anak di Papua Barat, bukan hanya anak-anak dari Fakfak, tetapi dari kabupaten-kabupaten lain juga bisa ikut turut serta bergabung di dalam kegiatan Parlemen Remaja ini, sehingga kita bisa bersama-sama mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, sidang paripurnanya seperti apa, yang dianggap anggota DPR sering tidur di dalam ruang rapat. Padahal memang lama sekali, ya Kak Feni dan Kak Kesia, lama sekali kalau untuk menentukan suatu keputusan itu lama dan banyak adu argumen, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini tanpa demokrasi. Kita harus mendengarkan pendapat dari orang lain dan juga gagasan yang kita berikan. Jadi kegiatan ini sangat eh, direkomendasikan kepada seluruh anak-anak di Papua Barat untuk mencoba kegiatan ini, untuk mengikuti seleksi tersebut. Jadi bagi guru-guru di sini mungkin bisa pada saat kita lihat saja di Instagram Parlemen Remaja, nanti tahun ini pasti ada pemberitahuannya kapan seleksinya, jadi bisa dibina murid-muridnya untuk ikut kegiatan ini. Terima kasih. Itu saja dari saya, Pak Ahmad. Baik, terima kasih Ade Arisandro Samuel ya. Enaknya dipanggil Samuel aja lah. Ya, yang sudah membagikan pengalamannya menjadi Duta Parlemen Remaja di tahun 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi paparan atau berbagi cerita, berbagi pengalaman, cerita pengalaman dari adik-adik kita, generasi kita, mulai dari Duta Parlemen 2019 sampai Duta Parlemen Remaja 2021. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan langsung ditulis di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Dan kami informasikan juga daftar hadir di kolom chat ya. Tinggal Pak Sodik, aku mau nanya nih. Ya, silakan Teh. Baik, terima kasih buat Alexandro ya, benar ya? Aku nggak salah nama kan ya? Ntar, lihat Samuel dulu. aja enak. Iya, Samuel. Baik, Samuel, Feni, sama Keisha. Nah, kira-kira nih, kapan mulai pendaftaran itu dibuka? Terus persiapan apa sih yang harus dilakukan pada saat ingin mendaftar Duta Parlemen Remaja gitu ya? Karena aku lihat tadi temanya tiap tahun itu berbeda-beda ya Pak Sodik ya. Iya, Kalau Samuel penyiaran, kalau Keisha tadi apa ya? kunjungan Terus kerja. kunjungan kerja, kalau Feni kan itu ya apa tuh tadi yang ke daerah-daerah itu ya. Nah, kira-kira apa kelas berapa harus mendaftarnya gitu? Apa syarat-syaratnya gitu? Supaya nanti apa ya, semakin banyak yang mengetahui informasi ini, karena jujur saya juga baru mendengarnya ya. Jadi kan nanti bisa diinformasikan ke murid-murid kita ya Pak Sodik ya. Ya, Bahwa betul. ternyata ada kegiatan Duta Parlemen Remaja. Seperti itu sih Pak Sodik. Baik, terima kasih Bu Umi atas pertanyaannya. Ya, oke, langsung silahkan. Mau siapa duluan? Dari Feni dulu atau siapa silahkan. Maksudnya kapan informasi disampaikan, mungkin bulan berapa dalam setiap tahunnya, kemudian persiapan apa yang mesti dilakukan agar bisa mengikuti event ini. Silahkan. Siapa yang duluan nih?
Ale, atau Boleh. Keisha? Silahkan. Saya dulu ya. Saya sudah. Oh ya, udah. Boleh. Iya. Ale aja, lanjut. Kalau menurut saya, mungkin menurut Kak Keisha dan Kak Feni, mungkin kalau ada persiapan yang saya belum tambahkan, nanti Kak Feni dan Kak Keisha tambahkan. Kalau untuk waktu pendaftaran, untuk waktu seleksi, sepertinya dipantengin saja di Instagram Parlemen Remaja. Soalnya kita juga belum tahu pasti kapan seleksi tahun 2022 dibuka. Tapi nanti kalau sudah ada seleksi tahun 2022, pasti akan diupload di Instagram Parlemen Remaja. Jadi bisa diikuti dan ini gratis ya, tidak dipungut biaya apapun dan siapa saja bisa ikut. Yang penting ada surat izin mengikuti dari sekolah. Jadi sekolah juga perlu dukungannya. Jadi itu saja, tidak perlu jadi hanya menunggu saja, tidak perlu untuk cari yang lain lagi, tinggal ditunggu di Instagram Parlemen Remaja karena dari situ informasi yang aktualnya dari Instagram tersebut. Dan untuk persiapan kalau menurut saya yang harus disiapkan itu kemampuan public speaking mungkin ya. Soalnya dalam diskusi kelompok itu kita tidak bisa menjadi seseorang yang pasif. Kita harus aktif dalam kelompok dan memberikan gagasan-gagasan kita dan belajar menerima pendapat orang lain juga sehingga keputusan yang diambil itu bisa bersama-sama setujui karena kita tidak diam saja gitu, kayak kita juga memberikan pendapat kita, mendengarkan pendapat orang lain sehingga yang harus disiapkan salah satunya yaitu public speaking kalau menurut saya. Kalau menurut Kak Kesia dan Kak Feni mungkin bisa ditambahkan. Oke, boleh ditambahkan dari Feni, Kesia. Kalau dari saya mungkin hampir kurang lebih sama dengan Ale, tapi yang paling intinya itu adalah kalau menurut saya mau belajar. Maksudnya karena ini kan semua orang datang ini anak-anak juga, bukan anggota DPR yang asli. Jadi semua mulai dari nol. Jadi yang penting intinya mau saja mencoba hal yang baru dan jangan rasa minder walaupun kita dari timur, kan biasanya dipandang rendah macam dianggap emang bisa apa kayak gitu kan, tapi jangan mengikuti perasaan-perasaan yang seperti itu. Kalau bisa dikurangkan perasaan seperti itu. Dulu juga saya kayak gitu sih, jujur waktu mau daftar kan kayak saya ragu, saya takut emangnya saya bisa mewakili, kan ada yang dari ibu kota, Manokwari, Sorong dan lain-lain kan. Tapi saya berusaha mengalahkan itu dan coba aja gitu, mau lolos atau enggak kan yang penting sudah mencoba. Dan kalau untuk persiapan sama sekali itu semuanya sama, saya rasa dari tahun ke tahun semua CV, kampanye video, esai, dan berkas-berkasnya itu semuanya sama. Kalau dari saya kayaknya itu aja deh. Mungkin Keisha kalau ada yang saya dan Ali belum sebutkan boleh ditambahkan. Boleh, silakan Kesia. Tambahkan kalau untuk tanggal untuk pembukaannya itu kadang kayaknya tiap tahun tuh beda-beda. Beda-beda tuh kayak yang penting tetap pantengin aja Instagramnya. Nama Instagram itu parlemen_remaja. Nah, terus kalau untuk persiapan untuk seleksinya itu mungkin esai, CV, terus ada juga video kampanye sama tentang prestasi dan pengalaman berorganisasi. Karena setiap yang dikumpulkan itu ada bobot penilaiannya. Dan yang setahu saya yang bobot penilaian paling besar itu esai, terus ada video kampanye sama sisanya itu dari bobot penilaian dari pengalaman organisasi dan prestasi-prestasi yang didapatkan. Mungkin itu aja. Saya mau tambahin dikit boleh Pak? Boleh, silakan. Ya, jadi jangan terlalu terpaku dengan yang prestasi. Kalau kita jadi peserta juga nggak apa-apa. Karena yang paling besar itu bobotnya CV 60% ya. Kalau CV esai, maaf saya salah sebut. Kalau CV itu hanya 30%. Jadi dimaksimalin di esai dengan video kampanye aja. Jangan terlalu kayak, oh saya nggak pernah juara di sini, saya nggak pernah menang lomba ini, saya nggak mau daftar. Nggak, itu nggak tidak terlalu mempengaruhi. Yang lebih mempengaruhi, yang sangat mempengaruhi itu esai sama video kampanye. Kasih. Baik, terima kasih ya informasinya. Semoga makin banyak duta-duta parlemen remaja yang bisa mengikutinya ya. Baik, Pak Sodik, kita ada Bu Sisil raise hand.
Ya, baik. Silakan Bu Sisil. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam semua, salam sehat. Selamat malam. Di sini saya menambahkan ya, mungkin tadi cerita anak-anak jadi seperti itu dulunya tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya siapkan mereka memang yang terbaik. Jadi yang seperti Feni katakan tadi memang betul, tapi ya jelas yang saya siapkan ini memang anak-anak yang terbaik Pak. Kalau kita tidak kirim anak-anak yang terbaik mungkin kita tidak lolos. Kenapa? Karena dalam seleksi itu seperti Papua Barat Bapak, kami cuma punya 2 ya. Jadi kami cuma punya 2 itu tempat gitu. Kenapa? Tergantung jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Meskipun parlemen remaja ini hanya anak-anak, tapi kuotanya itu berdasarkan jumlah penduduk yang ada di wilayah itu. Jadi untuk Papua Barat itu awalnya 4. Tapi karena mungkin ketertarikan siswa-siswa dari seluruh Indonesia, jadi ini saingannya berpuluh-puluh ribu, Pak. Jadi beribu-ribu anak yang ingin masuk ke sini, itu memang ketat ya, jadi ketat. Kalau saya sendiri, saya mempersiapkan, yang pertama mereka memang harus aktif organisasi. Kalau perlu dari SD ya, SD, SMP mereka udah ikut organisasi seperti OSIS dan sebagainya itu wajib. Karena saya lihat yang lolos itu biasanya yang memang dia anggota OSIS ya. Apalagi seperti ketua, wakil ketua itu lebih besar poinnya. Dalam 30% tadi ya. Kemudian sebelum ini ya, jadi saya mengetahui informasi ini itu waktu itu juga nggak sengaja lihat Instagram Pak. Jadi saya sendiri merasa telat gitu. Loh kok aku baru tahu dari 2017 gitu Pak. Dari 2017 itu saya beranikan diri, saya harus pindah. Ya, jadi waktu itu masih sendirian. Terus saya mulai minta dukungan dari teman-teman gimana sih tanpa dibayar sedikit pun Pak, saya tidak harap apapun dan sekolah tidak memberikan apapun untuk kami tapi tetap semangat. Jadi pembinaannya biasanya saya lakukan di rumah saya 10 hari bahkan biasanya. Begitu ada pengumuman mulai saya kumpulkan anak-anak. Siapa yang mau? Saya juga pakai terserah gitu ya siapa yang mau. Cuma saya kasih gambaran saja. Ya biasanya yang peringkat di dalam kelas paling tidak 10 besar. Termasuk Feni tadi juga dia ranking 2 kalau nggak salah itu Pak. Ranking 1, ranking 2 gitu ya. Pernah ranking 1 banyak kali ya Fen ya. Ranking 2-nya cuma 1 kali kayaknya. Nah, terus kemudian mereka itu anak-anak jebolan Olimpiade Bapak ya. Jadi pasti KSN Keren, sekarang keren. ya. Dulu Olimpiade itu pasti semua termasuk Feni itu merendah banget dia. Padahal enggak ya, dia juga jago itu. Kemudian dia pintar fisika juga ya. Kemudian jebolan Olimpiade dan dia anggota OSIS. Kemudian taat beribadah gitu Pak. Maksudnya kalau yang Kristen ya di gerejanya tuh aktif, kalau yang Muslim itu remaja masjid seperti itu Pak. Harus itu. Karena mereka lihat nilai itu juga ya. Jadi memang ambil anak-anak terbaik itu ibadahnya juga harus kuat. Entah agamanya apapun yang jelas mereka harus terlibat di kegiatan agama mereka. Itu diupload Pak. Semua itu ada buktinya. Jadi semua yang disebutkan tadi termasuk yang ranking 1 peringkat itu makanya memang tidak ada peringkat ya yang sekarang ini, tapi sekolah kami saya selalu membuatkan itu sertifikat apapun termasuk ekskul catur tadi kebanyakan jebolan ekskul catur ya karena saya juga membina ekskul catur. Saya bilang strategi menyerang, strategi bertahan itu aplikasinya dalam hidup itu sangat luas. Termasuk kalian kalau nanti sudah di kampus gitu ya. Jadi kayak Feni itu mungkin itu juga beasiswa Bapak. Kalau Kesia itu juga afirmasi. Kesia itu juga lolos di STMKG Pak, cuma dia harus memilih satu kan, pilih afirmasi yang di UI atau di STMKG gitu ya. Jadi dia lolos peringkat terbaik di Papua Barat gitu. Kemudian yang ada anak-anak lain yang prestasinya masih segudang. Kami mulai dari 2017 Pak. Jadi 2017 saya tidak lelah, mereka bahkan latihan tuh sampai jam 2 malam Pak. Jam 2 malam masih menulis. Kalau belum selesai belum, misalnya latar belakang gitu ya. Ngomong sedikit belum selesai belum, siapa yang belum selesai nggak boleh tidur gitu kan. Jadi mereka ya berusaha gitu, saya temani gitu ya, kemudian di rumah saya sampai nginep gitu. Kemudian esainya buat yang terbaik, kemudian mereka juga buat video ya, videonya juga harus yang terbaik seperti itu. Tapi saya dampingi kalau ada ini di review kayak buat buat skripsi gitu ya Pak ya. Jadi saya review gitu, ini kurang bagus, harusnya gini. Siap diperbagi, aduh Ibu gitu ya. Aduh memang udah capek, harus bikin sampai target ini, tidur gitu ya. Jadi seperti itu pokoknya
kita juga tidak boleh lelah. Kalau kita lelah ya tidak mungkin berhasil gitu. Jadi guru, siswa, orang tua harus mendukung, kemudian kepala sekolah juga harus memberikan motivasi seperti itu. Jadi tambahannya itu kalau memang mau menang, siapkan anak-anak terbaik. Karena ini saingannya bukan sedikit, tapi puluhan ribu ya. Kemudian Papua Barat itu cuma punya jatah 2. Kalau seperti Jakarta, kemudian Jawa Barat dan sebagainya itu banyak Pak, bisa 4 atau 8 mungkin ya, karena tergantung jumlah penduduk seperti itu. Jadi persiapannya yang pertama harus anak-anak terbaik dan mental harus kuat. Kalau masalah public speaking seperti Alexandro Furima tadi, itu nanti kita bisa latih Pak setelah mereka ini ya. Sambil berjalan kita latih. Kemudian setelah itu Bapak Ibu ya, jadi putra-putri ini dari 2017 tuh itu udah mau selesai nih ya di STMKG, kemudian 2018 ada 2 orang kami lolos, itu juga ada di STIS, kemudian ada di STMKG gitu ya. Jadi kalau mungkin nanti bisa dihadirkan di kesempatan berikut, itu mereka lebih seru karena masih offline seperti Adveni ya. Kalau offline kan lebih keren gitu. Advent itu dia juga jago Pak, dia jago fisika, jago lain-lain. Memang dia pintar ngomong bahasa Inggris gitu. Kemudian Alex juga, si Kesia juga. Jadi mereka selain Indonesia language, mereka juga saya bekali harus pandai berbahasa Inggris seperti itu. Jadi saya biasakan mereka dengan bilingual language Pak. Memang saya mengajar matematika, tapi saya suka di yang kayak gini ya, karya-karya tulis. Kemudian seperti itu. Jadi saya membina mereka untuk sampai jadi yang terbaik dengan dukungan dibantu itulah dari bercanda ya, biasa yang sport itu posisi harus begini siap gitu ya. Jadi kami udah di SMA 1 tuh ada yang bidang ini bidang itu gitu, dan saya suka di sini. Kemudian mereka juga saya latih di itu ekskul catur Pak. Memang mental mereka tuh gembleng betul-betul itu di catur itu ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya ya. Jadi kalau untuk persiapan tiap bulannya tuh beda-beda, jadi kita harus pantau di Instagram. Kemudian kalau saya karena sudah ikut dari 2017 selalu ada informasi dari anak-anak tersebut. Jadi ini saya tunggu informasi dari Alex. Biasanya setiap tahun kakak-kakak tingkatnya tuh langsung info tercepat untuk semansa gitu, supaya Mem Sisil siapkan dong adik-adik kita yang terbaik gitu. Jadi Alex setelah tadi udah pintar banget ngomongnya ya, saya suka kemajuannya pesat gitu ya. Jadi Alex itu Bapak langsung saya ikutkan lomba ini lomba itu di sini ya, baik di tingkat kabupaten, baru tingkat apa itu juara 1 terus gitu ya. Jadi apalagi yang esai itu sampai dari kampus-kampus di sini juga, wow ini anak atau anak mereka sendiri banyak yang apresiasi positif dari dosen-dosen itu ya. Gila ini posisi dikasih makan apa gitu. Padahal ya beriring dengan waktu mereka pertamanya nggak bisa ngomong sama sekali, apalagi Kesia itu ya. Ya, tapi sekarang udah luar biasa, puji Tuhan, saya bersyukur anak-anak saya meskipun udah lepas gitu ya, udah lulus dari Semansa, tetap membawa nama baik Semansa. Kami siap berjuang, mari Bapak Ibu dari seluruh Nusantara, kita rame-rame yang belum tahu informasi ini cari tahu gitu. Nanti kalau mau info lebih lanjut boleh hubungi saya juga, karena dari 2017, 2018, 19, 20, 21, puji Tuhan kami pegang itu, dan rencana 2022 kalau bisa kita ambil dua-duanya. Gitu. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bu Sisil atas dukungannya. Wah, ini keren ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait Duta Parlemen ya, kegiatan Duta Parlemen Remaja tingkat SMA. Ini tadi yang disampaikan oleh Ibu Sisil selaku guru pembimbing Duta Parlemen Remaja di SMA Negeri 1 Fakfak. Ya, mumpung ada Ibu Guru juga, nah, mungkin Bapak Ibu bisa ditanyakan terkait, dan mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan sehingga nanti bisa diadopsi di sekolah masing-masing seperti itu ya. Baik, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung klik raise hand atau silahkan di kolom chat ya, diketik di kolom chat. Alhamdulillah ini. Iya, selamat malam, Assalamualaikum. Ya, minta maaf. Kaget saya muncul. Itu menemani terus mati lampu. Bu Sisil juga kurang afdol karena tidak menyalakan
kamera ya. Masih sakit, Bu. Anak-anaknya udah pada rindu. Masih sakit. Masih sakit, ya oke, iya. Mungkin sebelum menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, mungkin ya, kami mengharapkan memang Bapak Ibu sekalian hadir di sini bisa memberikan support-nya sama untuk guru-guru di Papua Barat. Mungkin dari Ibu ya, dari tadi itu nggak bisa berkata-kata betapa kalian membuat kami bangga. Kami bangga bukan hanya karena memang Ibu adalah guru kalian di SMA 1 Fakfak, tetapi mungkin Ibu Sisil merasakan bagaimana ketika menjadi wakil dari Papua Barat dan berada di tengah-tengah dari duta-duta lain, dari provinsi lain. Memang seperti yang tadi Feni sampaikan, ada perasaan untuk ada perasaan kita ini ya, kok Papua Barat ada yang merasa kita dikecilkan seperti itu, ada perasaan seperti itu. Nah, mungkin di kesempatan ini Ibu ingin bertanya kepada kalian bertiga before after ya, before after. Jadi sebelumnya itu kalian seperti apa dan setelahnya menjadi duta seperti apa, karena kalau kita lihat di event-event yang lain ketika menjadi duta itu kan biasanya ada tugas setelah itu. Nah, dari tadi Ibu belum mendengar setelah kalian diberikan mandat ya menjadi duta itu, setelah itu kalian apa sih ininya tugas dari posisi kalian sebagai duta parlemen itu dulu deh, nanti baru ada pertanyaan dari Ibu. Oke, boleh siapa duluan? Ini duluan, ayo silakan. Saya aja deh, Bu. Nah, kalau menurut saya sih, kalau dari DPR-nya sendiri nggak ada dikasih kayak langsung tok kayak tugas kamu setelah ini kamu harus pulang ke daerah kamu harus bikin ini, bikin itu, nggak ada. Tapi kalau menurut saya kalau udah jadi DPR gitu, udah jadi parlemen remaja, punya minimal kesadaran diri lah. Nggak perlu jauh-jauh kayak bikin apa gitu spanduk, ayo jaga lingkungan, ayo ini, nggak perlu. Dari yang di sekitar kita aja, kayak saudara kita, teman-teman kita kalau berdasarkan saya punya tema kan lingkungan, jadi saya tuh kadang suka menghimbau sama teman-teman saya gitu, kalau mereka tuh suka beli barang yang kecil-kecil ulang-ulang, jadi dia punya plastiknya itu ulang-ulang lagi, nggak disatukan atau nggak dibawa kantong belanjaan sendiri. Itu saya sering bilang, tapi mereka sih masih agak sedikit menolak kayak, ah banyak ngomong. Kayak, tapi saya kan yang penting saya sudah menyampaikan, terserah mau menerima atau tidak, itu urusan masing-masing. Kalau dari saya mungkin kayak gitu ya, karena memang kita nggak disuruh kayak harus ada kewajiban untuk pulang bikin ini, bikin itu, begitu. Kayak gitu, Bu. Jawaban dari saya, terima kasih. Iya, tadi before after gimana? Setelah jadi duta, terus apa? Mungkin kalau dari kayak pakai skala 100, sebelumnya kamu berapa, setelah jadi duta itu kamu kualitas dirimu, kamu merasa daripada level berapa nih dari skala? Kalau skala 100 ya, kayaknya saya dari 60 deh, naik ke 85. Karena iya, karena saya sebelum ikut parlemen remaja itu kan saya kayak nggak peduli dengan orang di sekitar saya, terus saya juga nggak peduli dengan aktivitas di luar sekolah, saya kayak hanya fokus di sekolah belajar aja, saya nggak mau ikut kegiatan lain-lain. Tapi setelah bertemu teman-teman yang juga keren-keren sekali, hebat-hebat, saya jadi kayak, terus saya pengen deh kayak mereka, jadi saya mulai aktif kayak cari-cari kegiatan, saya ikuti, walaupun saya belum menang, tapi saya sudah tahu di mana kayak, oh saya salah yang ini kayaknya bisa diperbaiki untuk kegiatan berikutnya. Kalau saya sih kayak gitu, Bu. Oke, sekarang siapa? Iza? Saya Oh boleh, Ali dulu. kalau sama seperti Kak Feni, tanggung jawab dari DPR kepada kita setelah mengikuti kegiatan parlemen remaja itu tidak yang langsung disuruh kamu kerja ini, tidak. Tapi sama seperti Kak Feni, pokoknya sama ya, pokoknya sama mulu. Saya jadi semakin sadar sesuai dengan tema saya, yaitu
tema tahun 2021, Remaja di Era Kebebasan Informasi, Siaran Berkualitas, Masyarakat Cerdas. Jadi saya sebelum mengikuti Parlemen Remaja ini kan tahun 2021 tadi membahas tentang penyiaran dari televisi, dari TVRI dan Net TV memberikan kita pencerahan tentang penyiaran gitu. Jadi sebelum saya mengikuti Parlemen Remaja, mungkin terakhir nonton televisi untuk berita-berita ya, mungkin dari sudah lama, pokoknya beberapa tahun setelah adanya HP, aplikasi TikTok, dan lain-lainnya, kan kita semuanya tertuju pada media sosial saja, tidak memperhatikan televisi gitu. Jadi sebelum saya mengikuti Parlemen Remaja, saya sering terpedaya dengan informasi palsu, terpedaya dengan berita-berita yang belum aktual kejelasannya, sehingga dari parlemen ini kita diberikan penjelasan bahwa informasi yang aktual yang ditayangkan di televisi sudah dipastikan bahwa itu adalah informasi yang aktual, sehingga kita harus percaya informasi dari televisi, bukan potongan-potongan video di internet yang mengakibatkan apa ya? Salah persepsi gitu Salah ya. persepsi, salah paham di antara baik ras, agama, dan budaya. Jadi sebelum saya mengikuti Parlemen Remaja, saya lumayan menerapkan sikap apatis terhadap berita-berita yang ada di televisi, tetapi setelah saya mengikuti Parlemen Remaja, saya memastikan suatu berita yang viral, contohnya di internet, saya pastikan ini di televisi tayang enggak. Jadi itu membuat saya bisa menjadi orang yang sedikit kritis. Oke, jadi pengetahuan itu kamu peroleh pada saat mendapat informasi di kegiatan duta parlemen itu ya? Iya, Ibu. Oke, good answer. Oke, Keisha? Kalau saya sama juga sih Bu, kayak Feni dan Ade, nggak setelah ngikut kegiatan nggak langsung disuruh, kan waktu itu tema saya tentang COVID, kan nggak mungkin juga saya disuruh bantu-bantu menangani pasien COVID di rumah sakit, yang ada kan saya positif juga kan Bu. Jadi mungkin tugas saya setelah jadi duta itu mungkin kayak untuk orang lingkungan sekitar saya, kayak lihat kalau nggak pakai masker atau nggak ngikutin protokol kesehatan, mungkin bisa menegur gitu. Karena yang kita lihat juga walaupun kayak corona ini sampai udah tahun sekarang masih ada juga, malah udah ada kayak muncul varian-varian baru, jadi mungkin tugasnya itu membantu saling menyadarkan aja sih Bu, sama juga. Terus karena ikut parlemen juga, wawasan saya jadi lebih luas dan bisa berani berbicara gitu. Jadi kalau untuk skala kayaknya saya tuh dari 65 ke 90 deh Bu. Oke, jadi Ibu suaranya nggak terlalu jelas. Pak Sodik bisa menangkap? Suaranya kecil. Ini Oke, karena dari bisa diulang garis besarnya Keisha? Coba Ibu pakai headset. Oke Bu. Jadi kalau untuk saya sendiri itu kan sama sih Bu, kurang lebih kayak Vini sama Ale. Kita waktu selesai kegiatan kan nggak mungkin langsung disuruh gitu untuk bantu-bantu orang di rumah sakit buat nanganin COVID, karena waktu itu kebetulan tema saya kan tentang COVID Bu. Jadi untuk saya sendiri tuh lebih untuk orang di lingkungan sekitar, kayak negur kalau ada yang nggak pakai masker atau nggak mengikuti protokol kesehatan kayak gitu Bu. Terus setelah ikut kegiatan ini juga saya jadi lebih bisa jadi pribadi yang lebih berwawasan luas, kayak melihat masalah itu bukan cuma dari satu sudut pandang aja kayak gitu Bu. Terus jadi lebih sadar tentang aturan-aturan yang telah dibuat pemerintah. Intinya kayak gitu Bu. Terus untuk skala itu menurut saya bagi diri saya sendiri itu dari 65 sampai dan sudah ikut itu 90 kayak gitu. Terima kasih. Kalau Ale dari berapa? Jadi berapa? Kalau saya dari 30 mungkin naik ke 85 seperti Kak Feni tadi, soalnya
pada awal ikut parlemen kan jarang menyusun esai, tapi setelah menyusun esai dibina MEMSISIL langsung, habis kegiatan parlemen remaja juga MEMSISIL bersama kita juga ikut lomba menyusun esai, dan memang itu berguna sekali bagi saya kegiatan ini. Oke, kalau gitu coba di kesempatan kali ini kalian ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mem Sisil dan ucapan semoga cepat sembuh dari sakit beliau. Ayo. 1, Nah, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Mem Sisil. Terima kasih Mem Sisil, cepat Terima kasih Mem Sisil. sembuh. Cepat sembuh. Itu jadi Biar obat bisa ya. latih matematika kepada saya. Iya. Langsung sembuh, Bu Chan. Iya, betul. Pak Sadik ada yang bertanya lagi kah, Bapak Ibu? Ada yang raise hand? Iya, jadi seperti yang pernah Ibu sampaikan pada saat geladi kemarin, ya Bu Sisil ya, ini rencana Ibu ini untuk mengangkat kalian dan membagi cerita terbaik kalian ini di dalam skop yang lebih besar. Sebenarnya ini kan direkam ya, nanti kita akan siarkan biasanya kami streaming, tapi karena tadi mati lampu jadi Ibu tidak bisa lakukan streaming di YouTube. Semoga ini bisa didengar oleh para pemangku kebijakan di Papua Barat terutama ya. Karena sayang sekali event yang sangat baik dan Anda merasakan dampaknya yang luar biasa. Ale dari 30 sampai 85 berarti kan rentangnya luar biasa. Jadi perlu ada kegiatan-kegiatan seperti ini di mana tidak hanya 2 dong gitu. Ya, mungkin ada kegiatan yang sama digagas oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat misalnya atau Pemda Provinsi Papua Barat yang mungkin setiap sekolah mewajibkan ya mengirimkan. Jadi betap apa itu namanya ya. Seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini Ibu pikir harus kita perjuangkan. Nanti Ibu akan coba sampaikan itu, dan ini kegiatan kita dan testimoni kalian itu membuktikan kalau kegiatan seperti ini memberikan dampak yang sangat besar kepada kalian sebagai siswa. Seperti itu. Itu modus Ibu sebenarnya untuk meminta kalian memberikan bagi pengalamannya. Satu lagi dari yang kalau untuk Feni memang merasakan ekstasinya ya, jadi merasakan euforianya, mengalami benar-benar, dan itu mungkin dicemburui oleh Ale dan Kezia gitu. Tapi gimana? Sedih nggak tidak bisa offline seperti Kak Feni, Ale sama Kezia? Sedih sih sebenarnya karena tidak bisa langsung ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi dari Sekretariat Jenderal DPR RI mengizinkan kita tahun 2021 untuk kalau mau melakukan kunjungan di DPR Pusat bisa, yang penting kita hubungi terus pakai jaket yang sudah dibagikan. Jadi kita bisa lakukan kunjungan kapan saja. Kapan saja? Itu Iya. berlaku sampai seumur hidupmu atau? Kalau di grup chatnya masih aktif ya, bisa diinfokan langsung. Oke. Iya, Kezia juga begitu? Diizinkan? Iya, Bu. Di angkatan kita juga diizinkan. Terus ada teman saya juga yang beberapa, ada yang kayak dari provinsi mereka sama-sama ke gedung DPR kayak gitu. Oke. Tapi persoalannya untuk ke Jakartanya gimana? Harus biaya sendiri atau? Sendiri, Bu, biaya sendiri. Iya, sendiri. Jangan. Coba ya Bu Sisil, kita perjuangkan ini anak-anak. Kita buat proposalnya seperti itu. Kalau bisa ini ya, kalau sudah bisa untuk DPR belum ada kepedulian sama sekali sampai sekarang. Jadi nanti ayo itu Betul Ibu, saya mau cerita. Gimana? Jadi teman duit
saya punya teman-teman yang dari luar kota itu mereka didukung sama DPRD daerahnya, terus dari Hmm. pemerintah. Jadi kayak mereka dapat kayak uang jajan gitu. Ini bukan masalah uangnya itu berapa jumlahnya enggak. Maksudnya ada yang peduli gitu kayak terus mereka dikabarkan di kayak laman-laman cerita berita apa khusus kayak daerah kayak gitu. Jadi kayak diangkat gitu. Sedangkan di Media kita nggak lokal, ada gitu. media Maksudnya lokal. berangkat pun diam-diam nggak ada yang tahu gitu. Bukannya mau tenar ya, tapi maksudnya ya kan dengar teman-teman cerita kan kayak rasa iri ya dikit gitu. Oke, Masih merasa diperjuangkan, dihargai. Fen. Ya, gitu. Waktu itu kan Bu Ya, Sisil masih memang berjalan sendiri. Nanti sama Bu Chandra. iya. Memang masih seperti itu sih. Ibu waktu jadi guru berprestasi mewakili Papua Barat, Bu Sisil juga seperti Sama ya ya Bu Chandra. begitu. Apa yang kami rasakan sama seperti yang kalian rasakan. Memang perhatian pemerintah belum sampai ke sana dan memang itu harus kita perjuangkan. Karena reward itu juga berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya orang melihat kita dihargai, pasti eh, banyak yang mau mengikuti jejak kalian, jejak kita semua. Oke, berarti bayangkan ya, Ale dan Kezia saja online itu bisa sampai level itu. Kalau offline kayaknya sampai 100 tuh ya. Eh, baik, ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada anak-anak kita di sini? Yes, mungkin ini satu lagi. Harapan kalian gimana? Terutama kepada teman-teman kalian. Kan hmm, apa ya? Dengan mendapatkan pengetahuan, pengalaman menjadi duta parlemen remaja seperti itu, mensimulasikan diri menjadi anggota parlemen, habis itu melihat ke kenyataan dan melihat rekan-rekan kalian, melihat bagaimana pendidikan di Fak-Fak, di Papua Barat seperti itu. Kira-kira sebenarnya apa sih yang kalian bisa kritisi dari sudut pandang sebagai duta parlemen ya, melihat kondisi kita di Papua Barat. Boleh, siapa dulu? Gantian dong Ale atau Kesha. Iya, boleh. Kira-kira kekurangan kita di Papua Barat itu apa sih supaya kita bisa sejajar dengan teman-teman kalian di provinsi yang lainnya? Apa yang kurang? Kalau tadi perhatian itu sudah ya. Nah, selain itu, Kurang ini sih Bu, kurang kurang aktif mencari tahu. Baik murid sendiri juga kurang aktif mencari tahu, guru pun demikian. Beberapa ya, saya tidak menyamaratakan gitu. Jadi kan maksudnya anak-anak saya juga bahkan dulu sebelum ikut parlemen tuh saya nggak tahu ini kalau ternyata ada kegiatan yang kayak gini dan sejenisnya. Setelah saya cari tahu banyak sekali, saya terlambat tahu gitu kan. Kayak saya kan waktu itu sudah semester 2 kelas 11, jadi sudah mau kelas ujian kan kelas 12, jadi saya sudah tidak ada waktu untuk mau coba-coba yang lain. Jadi kalau menurut saya mungkin rasa rasa ingin tahunya harus diperdalam lagi gitu, khususnya murid, bukan guru sih. Memang harusnya murid yang bergerak duluan. oke, Kayak gitu. berarti guru memberikan ini ya, memberikan informasi, memperbanyak informasi kepada kalian untuk mencoba hal-hal yang baru. Oke, kalau Ale? Kalau menurut saya dari murid yang kita perhatikan di Papua Barat ini, kita harus bisa tanpa diingatkan guru, kita harus bisa menerapkan perkembangan kita di dalam literasi. Soalnya pada saat kegiatan parlemen remaja, mungkin para anggota legislatif dari provinsi lain itu punya rasa ingin tahu yang seperti Kak Feni bilang, dan tingkat literasinya itu tinggi sekali sehingga pembahasan yang terjadi dalam suatu rapat paripurna itu kayak sudah di antara anggota DPR yang langsung, soalnya formal sekali dan pengetahuannya luas seluas-luasnya. Jadi kita harus bisa untuk meningkatkan literasinya seperti itu sih kalau menurut saya. Berarti literasi ya, kata kuncinya. Kezia?
Kalau saya, Bu, kayaknya kita juga sebagai murid itu harus mengembangkan wawasan kita. Kayak sama sih Bu kayak Ale, kita harus membanyak mendapatkan kayak literasi, dapat informasi-informasi karena jujur waktu saya ikut juga tuh saya kayak lihat juga kayak merasa ketinggalan Bu sama potensi mereka, kayak wawasan mereka tuh luas banget tentang kayak bukan cuma dari satu sudut pandang kayak banyak dan dari mereka juga saya belajar. Pokoknya kayak merasa ketinggalan pada waktu mengikuti itu lihat apa yang mereka punya. Suaranya agak mengganggu ya. Ya, Bapak Ibu, dari tadi kami seperti berdiskusi sendiri. Adakah yang memberikan masukan, bertanya seperti itu? Ya, salut semangatnya. Baik, ya memang panggung itu penting, ya panggung itu penting untuk siapapun. Saya pikir di mana setiap orang memerlukan tempat untuk menunjukkan eksistensinya. Dan IGI Papua Barat menilai bahwa Papua Barat sumber daya manusianya apakah guru atau siswa itu sangat banyak yang belum tereksplor. Dan di kesempatan kali ini kami ingin menunjukkan bahwa Papua Barat itu banyak ya sumber daya manusianya dan diantaranya adalah anak-anak kita yang hadir pada malam hari ini. Sebenarnya tujuannya seperti itu untuk bisa dilihat dan kadang-kadang perasaan minder itu karena seolah-olah tidak ada orang yang hebat yang bisa kita banggakan. Seperti kita nonton pertandingan olahraga misalnya ya, semakin tinggi ketingkatannya apakah nasional apa internasional itu kan rasa kebanggaan kita itu tumbuh walaupun kita cuma nonton gitu. Nah, apalagi bagi orang-orang yang memperjuangkan itu atau menjadi atlet itu. Nah, Ibu menilai bahwa kalian sudah sampai pada titik itu mengalami menjadi anggota duta parlemen. Nah, mungkin terakhir kalau memang tidak ada pertanyaan nanti kita close karena kita ada di wilayah timur jadi sudah cukup larut bagi kalian. Karena kalian duta parlemen, pertanyaannya nanti mau jadi anggota DPR nggak kira-kira? Kalau diberikan kesempatan, Asia mau jadi anggota DPR yang sesungguhnya? Sepertinya tidak deh Bu. Tidak, wah. Kenapa? Itu kayak seru sih Bu, tapi Kecil. ketika saya ikut kegiatannya tuh seru Bu, tapi pas ketika ini kayak kurang cocok aja gitu sama kemampuan. Kurang cocok Bu. Ale, Kak Feni? Kalau saya sih sepertinya tidak juga deh. Saya sebagai masyarakat saja. Tapi gayamu tuh sudah cool banget gitu ya. Iya, betul. Ya, Amin, Siapa amin. kan supaya kamu bisa karena menjadi anggota legislatif itu amanahnya besar loh, karena menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah kan, seperti itu. Jadi masyarakat mungkin punya keluhan seperti itu, tapi tidak mampu. Nah, anggota legislatif itu melihat itu karena bagian dari masyarakat juga dan menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah untuk diperjuangkan. Jadi sebetulnya itu kiprah yang sangat nyata kalau memang kalian mampu. Tapi kembali lagi ya, Keja ya, kalau nggak ngerasa nggak di situ ya memang ada banyak cara lain untuk menjadi pejuang masyarakat. Alessandro, Ibu doakan kamu bisa menjadi bagian dari anggota DPR RI malah ya. Oke. Kalau Feni?
Saya sekarang sih saya belum ada keinginan jadi anggota DPR, nggak tahu ke depannya ya. Hmm. Soalnya kayak setelah ikut Parja itu kayak ada sedikit sama kayak Keisha, ada sedikit kayak rasa kurang cocok atau kayak kurang terpanggil gitu. Kan dipaksakan jadi bahaya nanti malah saya korupsi. Oke, baik. Untuk menjadi apapun, Ibu dan Bapak Ibu guru di sini mendoakan kalian bisa tercapai cita-citanya, ikut bangga karena kalau kami guru-guru itu kan ini ya, tuturi handayani aja gitu di belakang memberikan dorongan kepada kalian dan melihat seperti ini mungkin yang paling berbangga adalah Mem Sisil, guru kalian yang selalu di belakang dan Bapak Ibu jika tidak ada sebentar. Oke. Iya, Ibu ucapkan terima kasih sekali kepada kalian bertiga. Sayang ya, Setia atau Tia tidak bisa. Ibu, saya nanya Ibu. Ibu. Ada yang Oh ya, resen. Pak Sodik. Enak Ada aja yang ya, kalau Pak resen. Sodik yang Pak Hadi. Ya, baik. Hadi, Baik. silakan Pak. Ya, baik. Menarik ini ya, saya baru datang juga, lagi ada kegiatan juga ini malam Minggu. Saya ini Bu di Balai Besar di Balai Besar di Malang ya, bidang elektronika dan otomotif. Menarik ini pesertanya adik-adik muda. Harapan saya ya memang jauh ke depan kita memandang negeri ini akan sangat berharap ya di pundak mereka adik-adik ini. Saya sudah terbiasa Bu kalau di lembaga itu, saya sedikit cerita kepada adik-adik. Kami itu kan di pemberdayaan guru, tidak hanya itu sebetulnya kami supaya ada ini saya mungkin supaya adik ini harus dikuatkan dulu. Karena saya seorang WI, saya tahu apa yang harus dibenahi dulu. Saya biasanya kami secara lembaga itu kan biasa di ajang kompetensi itu tidak hanya di lokal tapi nasional juga, tapi di Asia Tenggara dan bahkan di dunia, dan kami sudah sering membawa anak-anak kita berhasil di level dunia ya. Jadi saya kok ada dari peserta SMK, SMA diajak ke ajang ke parlemen itu kan, saya sedikit agak ngeri-ngeri juga gitu kan. Karena basicnya dari tema yang ada itu kan belajar mengalami, itu tidak seperti itu pandangan saya gitu. Artinya ada kekuatan, ada dasar awal yang mungkin perlu dikuatkan kembali baru dibawa ke parlemen. Kalau belum ada dasar terus dibawa ke parlemen, pasti kecarut marutan dalam berpikir itu sulit dicari. Pasti adik-adik itu menariknya kemana gitu kan. Apakah saya harus jadi DPR besok atau apa itu kan. Nah kalau kami itu kan anak dibawa ke jenjang yang lebih kuat supaya lebih menantang karena basicnya ada gitu kan. Nah kalau yang ini saya nggak tahu perancang programnya siapa, karena kami pun di WI itu kan merancang program tidak mudah sebetulnya, bukan karena alasan uang sebetulnya, tapi ada nilai-nilai yang mau dibangun sebetulnya di apa namanya di perspektif adik-adik ini. Kalau adik-adik dibawa ke ajang kami umpamanya, kami punya 5 kekuatan besar dulu, yang sekarang mungkin tidak tahu ini dengan COVID ini kok agak sedikit ini. Kami selalu mengundang 3 atau 4 perguruan tinggi di Jerman, gitu kan, melakukan proyek di sini. Kita tawarkan di lembaga kami, makannya ditanggung, rekreasi ditanggung, gitu kan. Tapi proyek dan apa namanya biaya tiket Anda tanggung sendiri. Nah di situ setelah jadi proyeknya boleh ditinggal. Nah di situ proyeknya itu kami kasihkan ke guru sehingga guru merasa senang ada pengalaman baru. Nah, karena guru memang sudah basicnya ada di pengetahuan itu. Nah di adik ini kan belum. Anda tahu apa perspektif yang mau dibangun? Apakah hanya sebagai biar tahu aja situasi parlemen, gitu kan? Nah, celakanya kalau pandangan saya, Ibu dan adik-adik ini, kalau tidak ada yang memandu Anda tidak bisa sedikit pun memperoleh ilmu di situ. Karena Anda hanya datang di permukaan. Jadi Anda harus dipandu oleh ahli di situ, gitu kan, seperti apa. Kalau tidak, saya khawatir Anda berpikirnya malah tidak sampai, gitu kan. Karena harus di-refining lagi itu pengetahuan yang didapat itu dihaluskan, disesuaikan dengan apa yang Anda adaptasikan di kehidupan Anda. Kalau Anda tidak di situ prosesnya, waduh berat. Tapi tidak apa-apa ya.
saya berbicara itu secara ilmu saja, tapi saya tidak menyalahkan ya, karena mungkin ada hal-hal yang mendesak yang harus dipertimbangkan dengan situasi itu. Mungkin ya inilah yang terbaik untuk dikenalkan dengan adik-adik gitu kan. Tapi yang besar harapan saya ke depan bahwa ya saya lebih setuju kalau adik-adik ini dibawa ke ajang yang memang di dunianya gitu kan, karena memang disitulah dia adik-adik ini punya punya nyali gitu loh. Kalau dibawa ke DPR berhadapan dengan orang-orang kayak gitu, kayak ketemu harimau saja, harimau yang mengaum, ada gajah, kayak hutan belantara, nggak jelas siapa ini yang menang, selalu begitu. Sulit, karena ilmu awalnya tidak diberikan. Tapi kalau adik ini dengan kompetensi yang dibangun, yang dia loyal dengan kompetensinya belajar setiap saat, dibawa ke ajang yang lebih bergengsi, katakanlah bawa aja ke Jerman, dibawa aja ke Australia, lihat apa di levelmu, apa yang kamu bawa. Saya kira dia mampu mengambil hikmah yang besar. Tapi maaf Ibu dan siapapun yang hadir di sini, saya hanya membaca dari kaidah ilmu saja, tidak mau menyalahkan, tidak juga. Tapi saya lebih setuju program itu mungkin ini lagi dipertimbangkan supaya adik ini kok rasa-rasanya tak lihat, enggak deh Bu, saya enggak takut, ya mendingan jadi orang biasa. Ini kan satu hal yang pandangan saya tidak mengena jadinya kan. Seharusnya adik ini kan baik Bu, saya sudah melihat ini situasi DPR, kayaknya saya cocok deh di sini untuk mempertaruhkan negeri ini. Kan begitu kan hasilnya, masnya, mbaknya itu. Tapi kok kengerian yang didapat gitu kan. Mungkin di situ dihadapkan dengan wajah yang beringas atau apa itu. Padahal tidak juga, karena ilmunya aja nggak dapat. Seandainya dipersiapkan gitu kan, dengan kekuatan ilmu ini yang kamu akan didapat ini aja, jangan masuk deh ke sana, itu terlalu tinggi ini. Tapi basicnya saya kasih, kamu masuk di situ, cermati nih perilakunya saja. Jangan keseluruhan perilakunya orang yang nggak jelas, gitu kan, menjadi ilmu yang salah jadi itu. Sehingga saya mengatakan bahwa ada fakta yang salah, ada fakta yang benar, gitu kan. Saya tidak mau terjadi diracuni pikiran adik-adik sebetulnya. Saya senang bahwa fakta yang benar itu adalah fakta yang memang di kompetensi Anda. Kalau ini fakta yang salah karena basicnya tidak punya, nanti Anda seliru menafsirkan. Tapi di akhir kata saya mengatakan saya bangga dengan Anda sudah bisa menikmati dunia baru ya. Tapi tidak cocok dengan bahasa mengalami. Oh, mengalami ini bahaya ya, bisa mengalami yang salah, tidak ada lagi yang membenarkan, maka akan menjadi masalah bagi Anda karena ini adalah ilmu ya. Ilmu itu berkahnya harus didapat. Harus ada yang menuntun adalah guru. Kalau belum ada gurunya bagi Anda, terus Anda menimba ilmu itu, maka yang Anda dapatkan hanya keinginan dan setiap keinginan adalah setan dan bahaya itu. Negeri ini berjalan dengan itu. Sehingga saya katakan, saya juga setuju dengan pandangan Ibu, seorang guru tuturi saja. Tapi kalau saya selalu mengatakan ke guru, kapan Anda mengatakan tuturi? Tidak jelas. Anda belum pernah jadi komandan, belum pernah ada di depan, belum pernah ada di tengah, sekarang sudah nuntut di belakang. Tidak, usia Anda masih muda. Saya bilang gitu ke guru, karena usia saya sudah 50 di atas. Saya sudah banyak berbuat, merancang program, membuat ini. Tapi saya masih tidak di posisi yang tuturi. Saya tetap di depan kadang-kadang menjadi komandan, menjadi contoh. Suatu saat saya datang ke sekolah di SMK di Lombok, begitu saya sampai Pak kepala sekolahnya ada undangan dari dinas dan mengatakan ke saya, Pak WI tolong dibantu besok jadi komandan upacara. Loh, ini kan bukan pekerjaan saya. Iya, tapi kami mohon siap, saya jadi komandan upacara di situ. Saya tidak pernah seumur-umur jadi komandan upacara, tapi karena itu adalah tuntutan, saya jadi, gitu kan. Ya bukan berarti saya tidak punya ilmunya, saya setiap hari di situ, gitu kan. Dengan militer pernah, dengan angkatan laut pernah, angkatan darat pernah, gitu kan. Jadi saya siap, gitu kan. Jadi terima kasih Ibu, saya bangga hari ini bisa bertemu dengan adik-adik, program ini bagus, gitu kan. Setiap hari saya mencermati ini sebagai kecintaan saya, kerinduan saya kepada guru, apa yang sudah guru lakukan, apa yang adik-adik sudah dilakukan. Mudah-mudahan saya pun bisa menjadi
apa namanya? Ada di level 5. Kalau bernegara itu, satu itu adalah loyal, yang kedua di atasnya adalah dedikasi, di atasnya lagi ada integritas, di atasnya lagi ada sense of belonging, di atasnya lagi adalah investasi, baru yang tertinggi adalah yang diharapkan negara adalah Anda itu berbuat seakan-akan Tuhan melihat Anda, gitu kan? Sehingga itulah tujuan negara pada saat aparatur sipilnya merasa bahwa setiap pekerjaan dia, setiap niatan dia dilihat oleh Tuhan, tidak ada yang tidak jujur, harus jujur. Sekira itu Ibu dari saya buat adik-adik, semangat ke depan. Saya sudah terbiasa di dunia Anda. Saya berharap Anda lebih melihat perspektif ke negeri ini bukan dengan kengerian ya. Baik, Besok dicari ilmunya, carilah guru yang pantas buat Anda untuk membimbing Anda menuju jenjang itu. baik. Ya, oke, saya kira demikian Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian. Salam dari Malang buat semuanya. Gitu ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Hadi atas Ya, masukan nasihatnya. ya. Masya Allah luar biasa sekali, sangat bermanfaat pastinya ya untuk kami para generasi muda. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin Bu Chan masih ada tambahan? Enggak, dari Pak Hadi mungkin ada yang harus dikoreksi ya, diluruskan, anak-anak mungkin bisa disampaikan, Ya, ya. penyelenggaranya itu dari DPR RI, Pak. Mungkin anak-anak bisa menjelaskan, meluruskan yang disampaikan oleh Pak Hadi. Boleh? Saya izin tambahkan, Ya. kalau apa namanya acara event Parlemen Remaja ini dibuat langsung oleh Sekjen DPR RI. Jadi waktu pembukaan maupun penutup itu mereka ada kok. Dan saya sedikit agak kurang setuju dengan yang Bapak bilang tadi yang soal kayak kami nggak dapat ilmu. Tapi kalau saya khususnya saya di Parlemen Remaja itu yang nuntun saya jadi berani ambil jurusan soshum internasional yang mengharuskan kayak ngomong gitu kan dibandingkan saintek yang lebih berkutat sendiri gitu. Jadi saya jadi ilmu yang saya dapat dari situ sih saya jadi lebih pandai ngomong walaupun tidak tidak langsung menjurus ke saya pengen jadi DPR kayak gitu kan. Ini kan mengedukasi anak-anak muda untuk mencari minat dan bakatnya gitu. Saya ya Pak. Makasih Pak. Oke, Ibu, saya tidak berat di situ. Artinya gini, Anda kan dituntut loyal dengan kompetensi Anda. Di kompetensi Anda itu kan sudah jelas ada. Program DPR bagus, tapi DPR bukan seorang pendidik loh ya. Artinya harus ada pendamping juga rancangan programnya itu. Siapapun yang tidak punya dasar pendidikan yang kuat, tidak pernah tahu itu kurikulum, mau dicetak seperti apa perilakunya, gitu kan? Dia tidak tahu. Jangan semua deh ngaku kepingin jadi guru. Tidak mudah juga. Gitu. Saya kan gurunya guru. Tidak mudah. Guru yang bahkan juara pun belum tentu mampu membimbing siswa. Apalagi DPR yang nggak pernah tahu tentang pendidikan ya. Dapurnya sekolah belum tahu dia. Memang di dunia dia iya. Karena dunia politik, panggung politik. Anda kan belum tahu politik itu apa dalam kancah yang besar. Maksud saya, kalau DPR membatasi, ada Pak, saya tidak tahu tadi kan ada pembatasan, adanya gini, apa yang yang dibangun di situ, saya bukan menolak, tidak. Gitu. Artinya gini, kalau guru diajak rembukan, saya setuju. Nah, karena guru itu tahu basic Anda, gitu kan. Tapi kalau semerta-merta DPR membangun sendiri program itu, ya hanya sebatas dia tidak masuk ke dalam kaedah yang ada di sekolah. Hati-hati dengan pendidikan kita, tidak semua orang bisa menceburkan tangannya ke sana, gitu kan. Saya suka, saya benar Anda benar, gitu kan. Tapi lihatlah guru yang derai air matanya, doanya membawa Anda kepada Sang Tuhan. Itu susah. Susah. Apalagi DPR yang belum tentu mendoakan Anda. Gitu kan? Artinya aja, guru itu harus diajak ngomong oleh DPR. Bu, saya punya program. Seperti apa, saya kepingin seperti ini adik-adik. Oh, guru itu akan memberi masukan. Kepala sekolah akan memberi masukan. Tapi kalau menggelinding begitu, saya maaf. Saya tahu, saya aktivis juga selama jadi mahasiswa. Bahkan jatuhnya Pak Harto itu di era saya. Gitu kan? Jadi saya lebih mau mencintai guru,
mencintai kepala sekolah dan anak-anak. Saya suka DPR, tapi ajaklah mereka membangun program itu bersama-sama. Jangan gelinding aja dari DPR. Saya khawatir ya. Saya khawatir gitu kan. Apa yang dibangun guru bisa dirusak dalam sesaat gitu kan. Ya, itu kan kecintaan saya kepada guru, kecintaan saya kepada kepala sekolah, kecintaan saya kepada Anda, kepada sekolah. Saya juga cinta kepada DPR, bukan itu ya. Terima kasih adik-adik, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Boleh berbeda pendapat, enggak apa-apa. Oke. Ya, yuk, makasih, yuk. Ya, Bu, silakan. Oke, tadi baru Feni ya. Ale mungkin, Kezia. Iya. Bapak ini anak-anak Papua Barat dan Iya, mereka adalah anak iya. SMA. Jadi memang berbeda Pak dengan SMK. Dan apa? Kesempatan mereka untuk mengikuti event nasional yang diselenggarakan langsung oleh Sekjen ya. Ya, Sekretaris Sekjen. Negara ya, seperti itu. Kami pikir itu berarti sudah dirancang kurikulumnya oleh negara sedemikian hingga memberikan pendidikan politik dalam tanda kutip mungkin seperti itu kepada anak-anak. Jadi mungkin kalau di sekolah mereka hanya belajar tentang PPKN seperti itu, sosiologi atau apapun itu yang kaitannya dengan negara. Nah, ini mereka diajak untuk melakukan bersimulasi menjadi anggota parlemen. Pasti ada tujuannya karena ini negara yang membuat ya, bukan abal-abal seperti itu Bapak. Jadi kami pikir kesempatan anak-anak untuk mengikuti event itu kita harus mengapresiasi, memberikan dorongan. Dan tadi anak-anak sendiri sudah menyampaikan bisa jadi tidak secara langsung ingin menjadi anggota parlemen seperti itu ya, tetapi dari pengalaman mereka mengikuti kegiatan itu ternyata berdampak sangat besar terhadap pendidikan yang mereka di kemudian apalagi seperti Adveni, Kezia sudah menjadi mahasiswi itu ternyata memiliki dampak besar dari yang 5 hari tadi seperti itu. Mungkin gitu Pak Hadi. Ibu, ada profil Pancasila ya, ada pendidikan profil Pancasila ya, yang di ini situ. Baru Bapak, profil Iya. Pancasila itu baru dan itu juga hanya untuk sekolah penggerak. Jadi belum menyentuh kepada anak-anak secara se-Indonesia belum, itu baru ke sekolah penggerak aja. Tetapi event yang diselenggarakan oleh DPR RI ini akan terus ada setiap tahunnya dan saya pikir itu positif dan menjadi ajang anak-anak untuk bertemu dengan teman-temannya se-Indonesia seperti itu, bersimulasi. Kalau dulu waktu zaman saya itu kita ada namanya penataran P4 ya, di situ ada kelompok-kelompok. Nah, mereka kalau saya mendengar dari yang dipaparkan oleh mereka itu mereka menempatkan diri ya bersimulasi ya sebagai anggota fraksi-fraksi seperti itu. Nah, pengetahuan yang didapat di sekolah yang selama ini teori dan itu mereka praktekkan. Itu maksudnya mengalami Bapak. Ya, oke. Ada beda deh dengan SMK mengalami itu dalam pengertian itu kita basicnya bahwa keterlibatan panca indera ya terutama ini ya kekuatan motorik. Di sini juga ada kognitif juga, bahkan afektif itu menjadi sesuatu kekuatan yang utuh dalam menerima sebuah atau mengembangkan potensi diri, kan? Sehingga dikatakan di sini bahwa orang dalam passionnya ya yang sudah di situ terus dikasih pengetahuan yang sudah basicnya sudah punya terus dikasih sesuatu yang real gitu kan itu menambah biasanya. Tapi kalau basicnya belum ada gitu kan ya mau apa gitu kan. Itu basic ilmu. Apapun bergeraknya itu fondasinya basic. Ada namanya dalam istilah di mind growth ya. Mind growth ada growth up, growth deep. Deep itu akarnya. Fondasi yang harus bangun dulu. Jangan berpikir buahnya. Yang growth up itu. Yang ini harus kuat.
dari angin, dari sulitnya cari air, itu kan stresnya itu kalau tumbuhan ya, ibarat si manusia itu kan memperoleh ilmu tuh kan dengan stres, dengan ini, gitu kan. Nah, itu harus ada dulu. Kalau nggak ada akar, nggak bisa. Ya apel yang dibeli itu aja. Gitu. Nanti kalau cerita ilmu, saya juga kuat kalau untuk ilmu. Gitu kan. Iya Pak Hadi, nanti sesi Bapak kami undang ya Pak ya. Ini kasihan ini anak-anak. Iya. Ya, jadi di kesempatan kali ini kami menghadirkan anak-anak untuk membagi cerita Ya, terbaik saya setuju. mereka, Ya. seperti itu. Kalau mengenai kurikulum segala macam itu sudah dipastikan sudah teruji ya, jadi tahun-tahun kan diperbaiki. Ya, ya, Ibu. Dan ini lagi-lagi Bapak, kadang-kadang saya juga cemburu kalau SMK itu memiliki banyak kesempatan untuk anak-anaknya ya, bahkan ada yang sudah kerjasama sampai luar. Anak saya juga di SMK di Kudus, SMK Raden Umar Said di Kudus itu juga sudah sampai ke Disney seperti itu kerjasamanya. Sementara SMA memang agak koneksinya dengan setelah mereka lulus ini sangat sedikit kecuali dengan perguruan tinggi. Nah, ini mungkin kegiatan parlemen remaja ini adalah salah satu cara untuk melihat dunia nyata setelah mereka lulus seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Hadi masukannya. Ibu. Nanti next kita ini ya Pak ya, yang seperti yang tadi Bapak sampaikan teori-teori itu nanti kita siapkan sesi khusus pada Bapak untuk bisa disampaikan kepada kita semua. Ibu gini. Ini saya bukan tidak Ibu gini. Gini. Ini di Zoom, saya kan di teknologi. Jadi Zoom itu sebetulnya hanya di efektivitas waktu dan biaya yang menang. Oke lah. Tapi untuk kaidah ilmu, Bu, itu sangat berbahaya. Dangkal. Masuknya itu dangkal, sulit. Nanti siapa yang bertanggung jawab? Nanti setiap penerimaan tidak sama, terus dia berceramah ke orang lain. Sulit. Kalau di diklat, itu kan saya bikin sendiri dengan guru. Itu. Iya, kalau di sini nanti undang kami Pak. Ya, nanti Pak Hadi mengadakan kegiatan offline. Kalau saya datang ke sekolah, saya suka. Saya suka karena di situ saya rindu saya pertama dengan guru ada, dengan sekolah ada, dengan adik-adik ada. Bahkan saya cium mereka dalam pengertian saya berani meneteskan air mata kalau di sekolah. Ya, saya berani untuk itu, untuk mendoakan anak-anak saya berani karena di situ perjuangan hidup saya. Tapi kalau di Zoom ini, waduh, sulit. Ada yang tidur, ada yang nggak pakai baju. Jadi kaidah-kaidah itu gimana ya? Tapi ya sudahlah. Tapi saya setuju program ini, Bu. Tapi saya ingin sebetulnya keterlibatan guru itu oleh DPR dulu diajak ngomong tentang programnya sehingga itu lebih nyaman pandangan. Karena kaidah yang melupakan guru dan kepala sekolah, DPR juga pandangan saya tidak terlalu arif. Ajaklah guru untuk ngomong gitu ya. Saya suka biar semuanya itu merasakan bahwa anak-anak ini besar karena kasih sayang, bukan besar dengan harapan yang tidak jelas. Itu kan. Saya sangat sayang sama anak-anak. Itu kecintaan saya yang luar biasa kepada anak-anak negeri ini. Silakan Ibu ditutup, nanti terlalu malam. Nanti biar adik-adik ini kapan kita ketemu enak. Itu. Saya ya. Pak Sodik, mungkin closing statement aja ya anak-anak untuk Pak Hadi. Terima kasih. Nggih, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Baik, demikian sesi webinar kita di malam hari ini. Tadi ada chat. Ada chat, oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian kegiatan kita pada malam hari ini. Seperti tadi sudah kami informasikan di awal bahwa kami dari kanal Suara Merah Putih IGI Wilayah Papua Barat dalam setiap bulannya berusaha untuk memberikan satu panggung khusus untuk generasi muda, yang mana tujuan kami adalah supaya mereka bisa berbagi cerita sehingga Bapak Ibu guru yang lain bisa diadopsi mungkin ya,
Ya kalau saya apa namanya, termasuk ada teman-teman juga, jujur kami di apa namanya, di kabupaten saya juga jarang kurang mendengar informasi-informasi yang seperti ini, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah larut, terkhusus kami yang ada di Papua Barat, di wilayah Indonesia Timur, saat ini sudah menunjukkan pukul 23 lebih. Itu sekali lagi kami atas nama penyelenggara kanal Suara Merah Putih IGI Papua Barat mengucapkan banyak terima kasih, terkhusus untuk adik-adik yang sudah berbagi cerita, kemudian Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk hadir bersama kami di malam hari ini. Dan seperti tadi di awal kita awali dengan doa, untuk itu pada kesempatan malam hari ini sebelum kita tutup, mari kita sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk kita bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terkhusus untuk adik-adik atas waktunya, dan dari saya sajukan sekian. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator pengganti ya, karena kebetulan harusnya moderator yang bertugas pada malam hari ini anak kami yang dari Solo Selatan, karena kebetulan tadi agak terlambat, akhirnya ya mau tidak mau kami harus apa namanya, menjadi ban serepnya gitu. Baik, terima kasih sekali lagi dari saya sajukan sekian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam. Waktu saya serahkan untuk Teh Umi, Bucan, silakan. Ya, sudah ditutup. Makasih ya, ini Ale, Kezia, untuk Feni dengan Kezia sukses. Sama-sama Ibu, makasih juga buat Bapak Ibu semua yang udah kasih masukan, terutama bawa nama Papua Barat ya. Ke Malang, ayo ke Malang. Takut Bapak. Kezia. Ya harus ketemu. Salam dari Grace.